Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulma Yunita dengan NIM 12120724861. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian teori proporsional, dan kekurangan dan kelebihan teori proporsional. Sistem pemilu proporsional adalah metode pemilihan umum di mana kursi di badan legislatif dibagikan kepada partai politik berdasarkan persentase suara yang mereka terima. Tujuannya adalah untuk menciptakan representasi yang lebih akurat dari preferensi pemilih. Dalam sistem ini, jika suatu partai mendapatkan 30% suara, mereka seharusnya memperoleh sekitar 30% kursi di legislatif. Pemilu proporsional dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni tertutup dan terbuka. Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik tanpa memiliki kebebasan untuk memiliki kandidat secara langsung. Sedangkan sistem pemilu proporsional terbuka memberikan pemilih kebebasan untuk memilih kandidat secara langsung tanpa terikat pada keputusan internal partai politik. 1. Teori representasi proporsional. Teori ini menekankan bahwa hasil pemilu harus mencerminkan suara pemilih secara akurat. Dalam sistem proporsional, jika sebuah partai mendapatkan persentase tertentu dari suara, mereka harus memperoleh jumlah kursi yang sesuai. Ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai-partai kecil untuk terwakili. Sistem ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial karena berbagai kelompok dalam masyarakat dapat memiliki suara di legislatif. Yang kedua, teori sistem multipartai. Sistem pemilu proporsional cenderung menghasilkan multipartai yang memberikan banyak pilihan bagi pemilih. Ini memungkinkan beragam ideologi dan kepentingan terwakili, tetapi juga dapat menyebabkan fragmentasi politik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana interaksi antar partai mempengaruhi stabilitas pemerintah. 3. Teori stabilitas politik. Teori ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemilu proporsional meningkatkan representasi, hal ini tidak selalu menghasilkan stabilitas politik. Negara dengan banyak partai seringkali menghadapi kesulitan dalam membentuk koalisi yang efektif, yang dapat menyebabkan perubahan pemerintah yang cepat. Pilihan sistem pemilu proporsional. Representasi yang lebih akurat sistem pemilu proporsional memberikan kesempatan bagi partai-partai kecil untuk mendapatkan kursi di legislatif sesuai dengan persentase suara yang diperoleh. Hal ini meningkatkan representasi berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat, sehingga suara minoritas juga dapat terdengar. Keterlibatan politik yang lebih tinggi dengan lebih banyaknya partai yang berkompetisi, pemilih memiliki lebih banyak pilihan yang dapat meningkatkan partisipasi politik. Pemilih merasa bahwa pilihan mereka lebih beragam dan relevan, mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses politik. Pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam sistem proporsional. Keberagaman suara dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partai-partai yang berbeda harus bekerja sama untuk membentuk koalisi yang dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai perspektif. Kekurangan sistem pemilu proporsional. Fragmentasi politik sistem proporsional seringkali menghasilkan banyak partai politik yang dapat menyebabkan fragmentasi dalam pemerintahan. Terlalu banyak partai dapat menyulitkan pembentukan koalisi yang stabil, berpotensi mengakibatkan perubahan pemerintah yang sering dan ketidakstabilan politik. Kesulitan dalam pembentukan koalisi pemerintahan. Koalisi dalam sistem proporsional seringkali rumit karena banyaknya kepentingan yang harus dinegosiasikan. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang lambat dan tidak efisien, serta konflik di antara partai-partai dalam koalisi. Kinerja pemilih yang tertekan dalam konteks pemilu proporsional. Pemilih mungkin merasa tertekan untuk memilih partai yang lebih besar agar suara mereka tidak sia-sia. Ini dapat mengurangi dukungan untuk partai kecil dan membatasi keragaman pilihan politik yang sebenarnya.
Demikianlah penjelasan saya tentang sistem pemilu proporsional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.